Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemikir Dangkal. Mari berpendapat tanpa saling menghujat. Halo para netizen yang budiman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan kembali meninjau apa-apa saja yang sedang tren di negara kita. Dan untuk melihat apa saja yang tren tersebut, saya akan meninjau Google Trends. Google Trends dengan kata kunci Cafe Minamdang dengan 20.000 pencarian oleh netizen Indonesia. Apa itu Cafe Minamdang? Mari kita lihat beritanya. Oke teman-teman, jadi saya akan mengutip berita dari suara.com dengan judul 6 fakta menarik drakor Cafe Minamdang raih rating tinggi di episode pertama. Mari kita lihat bersama-sama. Drama Korea memang selalu menarik perhatian masyarakat mancanegara, tak terkecuali negara kita, Indonesia. Yang terbaru, drakor Cafe Minamdang yang baru saja dirilis di Netflix ramai menjadi perbincangan warganet. Yang namanya film Korea, drama Korea itu memang selalu menjadi perbincangan. Dan menurut pendapat saya pribadi, memang kualitas dari drama dan film Korea itu memang bagus. Bahkan berada di angka yang kalau biasanya penilaian dari 1/10, banyak sekali saya menilainya ataupun bahkan pengamat lain juga menilai bahwa drama dan film Korea ini bisa mencapai 8 ke atas, dan itu berarti sudah sangat baik untuk sebuah film ataupun sebuah series. Cafe Minamdang bahkan sukses meraih rating yang tinggi pada penayangan episode perdananya. Berikut fakta menarik seputar drama Cafe Minamdang, yaitu yang pertama, tayang di Netflix pada akhir Juni 2022. Apa menariknya? Hanya tayang di akhir Juni 2022 dan itu termasuk dalam fakta menarik menurut suara.com. Tapi kita lihat dulu seperti apa penjelasan dari suara.com ini. Episode pertama Cafe Minamdang resmi dirilis Netflix pada Senin 27 Juni 2022. Serial ini mengusung konsep ongoing, yakni episode akan dirilis secara berkala setiap minggunya. Dan ini sepertinya ada sedikit perbedaan. Biasanya Netflix akan kalau series ataupun drama, dia akan langsung menguploadnya di situsnya tersebut ataupun aplikasinya itu secara keseluruhan. Dan untuk ini ternyata berbeda, dan ini hanya satu episode per minggu, dan tadi istilahnya dikenal dengan ongoing. Dan ini tentunya ternyata menarik, tapi kita lihat dulu lagi penjelasannya ya. Tentunya konsep menjadi hal lumrah bagi drama asal negeri ginseng. Meski Netflix sendiri biasanya merilis semua episode dalam sebuah serial sekaligus, benar kan? Episode baru Cafe Minamdang akan tayang setiap hari Senin di Netflix. Ini baru benar. Seingat saya juga penggemar Netflix dan selalu menonton serial Netflix. Itu selalu dalam ketika ada mereka punya series baru ataupun season baru, itu pasti langsung semua episode sekaligus. Jadi kita tidak perlu menunggu setiap minggunya seperti yang dilakukan layanan streaming video lainnya, misalnya Disney Hot Plus, Star Hot Plus, kemudian Amazon Prime ataupun yang lainnya. Itu rata-rata tuh setiap episode tuh per minggu. Dan biasanya kalau Netflix ini semua episode sekaligus dalam satu hari tersebut. Dan Cafe Minamdang ini ternyata nih satu episode per minggu, dan ternyata bisa dikatakan menarik juga sih. Hal menarik yang kedua adalah adaptasi novel web. Oke, adaptasi novel web. Kita lihat dulu. Drama Korea Cafe Minamdang ditulis oleh Park Hye Jin, Ko Jae Hyun, dan Yoon Ra Yong. Drama ini diadaptasi dari novel berjudul Cafe Minamdang, Case Note karya Jung Jae Ha.
Novel tersebut diterbitkan di Kakao Page dengan mengusung genre komedi misteri yang tak cukup berbeda dengan dramanya. Oke, saya jujur saja belum mengetahui sinopsis dari drama ini, kemudian seperti apa ceritanya, saya belum mengetahui. Kalau melihat dari penjelasan ini, sepertinya ini cukup menarik. Sepertinya ini adalah seperti detektif mungkin ya, karena bergenre komedi misteri yang cukup berbeda dengan dramanya. Jadi komedi kemudian misteri. Saya cukup senang ya. Tentu saja saya penyuka drama ataupun series ataupun film yang berbau misteri. Sepertinya ini akan menjadi salah satu rekomendasi saya untuk diri saya sendiri untuk menonton drama ini. Oke. Hal menarik yang ketiga yaitu menyajikan kisah mantan profil yang jadi penipu. Oke. Drama ini mengisahkan Nam Han Jun, Seo In Guk yang merupakan seorang mantan profiler kriminal. Ia kemudian diceritakan bekerja sebagai penipu di sebuah toko peramal bernama Minam Dang. Karakter itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang fasih serta mampu menipu pelanggannya demi uang dengan mudah. Sosok detektif Han Jae-hee juga akan dikenalkan dalam drama ini. Ia bekerja untuk menjatuhkan Nam Han Jun dan bisnis penipuannya. Oke, sepertinya ini cukup menarik. Bakalan ada pertarungan psikologi di sini. Pertarungan antara detektif dengan sang penipu dari KB Minam Dang ini. Dan selain yang misteri tadi, saya juga senang sekali kalau umpamanya tipe dari film ataupun drama ataupun ceritanya yang mengandung unsur pertarungan kecerdasan. Dan saya merasa diri saya, bukan berarti maksudnya saya senang kalau umpamanya karakter itu ada. Dan kadang-kadang musuhnya harus juga pintar, kemudian pemain utamanya, karakter utama, tokoh utamanya ini juga harus cerdas. Dan ini akan menjadi menarik karena ini pertarungan adu kecerdasan, dan itu kalau menurut saya kemungkinan ceritanya akan seperti itu. Jadi saya tidak perlu membaca sinopsisnya. Kemudian fakta menarik yang keempat adalah Oh Yeon Seo mendapatkan peran jadi detektif. Oke. Jujur saja saya tidak tahu. Sebagian besar pemain-pemain Korea itu tidak mudah untuk diingat nama-namanya. Saya akan lebih mudah mengingat nama-nama pemain Jepang ya dibandingkan pemain Korea yang menurut saya sulit sekali untuk dihafalkan dan sulit sekali untuk diingat nama aslinya ya. Kemudian bahkan ketika saya menonton drama Korea atau film Korea tuh hampir saya tidak ingat karakternya, dalam artian nama karakternya, nama tokohnya, karena sulit sekali bagi saya untuk mengingat nama-nama Korea. Kalau Jepang mudah bagi saya, mungkin karena saya juga menyukai anime, kemudian drama Jepang, film Jepang. Tapi untuk Korea saya suka ceritanya, saya suka filmnya, saya suka dramanya kadang-kadang, tapi untuk namanya itu sangat sulit untuk saya ingatkan. Saya anggap ini sebagai kelemahan dari saya sendiri, tapi mungkin teman-teman juga mudah untuk mengingatnya. Itu perbedaan dari memori mungkin ya. Detektif Han Jae-hoon dan drama ini akan diperankan Oh Yeon Seo. Saya tidak kenal ya, maaf ya. Dalam pertanyaannya, ia mengatakan bahwa KP Min Namdang merupakan drama yang unik baginya. Terlebih, ini kali pertama ia memerankan detektif dalam drama. Oke, ya memang detektif ini harus punya suatu aura yang berbeda ya kalau dibandingkan yang lain, karena detektif ini harus menunjukkan kecerdasannya. Tapi kalau komedi mungkin terkadang ada sisi lain dari detektif yang dilihat. Saya mencari banyak video detektif kehidupan nyata dan menerima banyak saran dari Jung Man Sik, ungkap Orsion. Saya senang sekali kalau umpamanya seorang aktor yang memiliki niat untuk benar-benar memahami perannya, melakukan riset, bertanya, menonton video atau mencari informasi baik itu di dunia nyata ataupun dunia maya. Itu menurut saya adalah menunjukkan seorang aktor yang benar-benar profesional, dan saya sangat senang. Bahkan terkadang banyak aktor-aktor yang saya kagumi misalnya rela untuk mengubah fisiknya, mengubah penampilannya, rela kurus, rela gendut hanya untuk sebuah peran. Tidak mengharapkan sebuah CGI, tidak mengharapkan sebuah editan, tidak mengharapkan sebuah make up, dan itu menurut saya adalah sebuah totalitas yang hanya dimiliki oleh benar-benar seorang aktor yang profesional.
Fakta menarik yang kelima, Seo In Guk berbagi kesan saat membaca naskah KP Minamdang. Oke, saya belum paham. Seo In Guk turut mengungkapkan kesan pertamanya saat membaca naskah drama KP Minamdang. Menurutnya, cerita yang ditawarkan dalam drama ini sangat segar dan lucu. Ia juga turut membagikan kesan soal karakternya. Jadi menurut si Seo In Guk ini dari pertama kali membaca naskahnya dia sudah tertarik, karena menurut dia drama seperti ini itu yang komedinya itu segar, kemudian berbedalah dari cerita yang sebelumnya, dan sepertinya terlihat dari rating episode pertama yang sangat tinggi katanya. Ketika saya pertama kali melihat naskah untuk KP Minamdang, itu memiliki cerita yang segar. Proses yang dilalui oleh mantan profiler dan dukun penipu untuk menyelesaikan kasus sangat cerdik dan lucu. Jadi tentunya kalau sudah yang berkaitan dengan detektif nih akan sangat menarik menyelesaikan kasus. Karena mungkin sudah banyak sekali film-film yang berkaitan dengan detektif ataupun kriminalitas, tapi terkadang ada yang cara penyelesaiannya itu kurang menarik dan terkesan biasa-biasa saja. Dan mudah-mudahan dari drama KP Minamdang ini selain katanya juga akan lucu, tentunya dalam penyelesaian kasusnya nanti juga setidaknya harus menarik. Sangat menyegarkan berperan bagaimana dia berpura-pura menjadi dukun untuk menyelesaikan kasus, dan saya bahkan lebih tertarik pada karakter ini karena dia memiliki berbagai emosi dan aspek yang tidak tahu malu lanjutnya. Dan masuk akal sih kalau dari penjelasan ini, karena penipu kalau punya rasa malu itu makanya dia tidak mungkin bisa jadi penipu. Kalau sudah jadi penipu, rasa malu, ekspresi, emosi itu benar-benar harus bisa dikendalikan dan tidak boleh ketahuan oleh orang yang akan ditipunya. Kalau itu terlihat dari emosinya, kemudian dia ada rasa malu-malunya, itu rasanya tidak mungkin dia bisa jadi penipu. Jadi segala yang dijelaskan oleh karakter ini ternyata masuk akal, dalam artian kita tidak perlu yang namanya film kan tidak 100% masuk akal, tapi logik dari sebuah film itu harus ada juga, baik itu dari karakternya, kemudian ceritanya itu sebenarnya harus ada juga logisnya, tidak asal-asal. Kalau fantasi pun bagaimanapun logis dari cerita itu tetap harus ada. Fakta menarik yang keenam, terdapat 18 episode. Oke. KP Minamdang akan dirilis sebanyak 18 episode dengan durasi penayangan 60 menit. Drama ini juga disebut kemungkinan tidak cocok untuk usia 17 tahun ke bawah. Oke. Jadi drama menurut saya ataupun sebuah series itu tidak boleh panjang-panjang. Jangan samakan, ataupun kita lihat sajalah ya, sinetron Indonesia yang sampai ratusan, sampai ribuan, ceritanya akan bolak-balik ke situ-situ saja. Karena jika dibandingkan dengan sinetron Indonesia, saya tidak merendahkan begitu ya, karena sinetron punya penggemarnya sendiri dan punya fansnya sendiri. Karena kita lihat bahwa sinetron ini yang tayang di televisi itu tidak punya akhir cerita. Mereka akan berakhir ketika ratingnya sudah turun saja. Berbeda dengan seri-series yang berada di luar sana ya, yang sudah lama dahkan, misalnya dari Korea, dari Malaysia juga, kemudian dari negara-negara lain, Amerika yang juga terkenal dengan seriesnya, hampir seluruh dunia lah ya, itu punya series yang maksimal mungkin episodenya tuh 20 lebih gitu, 22, 21, mungkin diperkirakan selesai dalam setengah tahun kalau umpamanya ditayangkan setiap minggu ya, seminggu sekali gitu kan. Dan itu rasanya sudah cukup jelas kalau umpamanya ceritanya sudah punya akhir, berarti pada episode ini mereka sudah punya gambaran dan mereka akan membuat ending yang tentunya berusaha yang terbaik di episode terakhir. Kalaupun mungkin belum selesai pada episode terakhir tersebut, bisa dibuatkan season kedua, dan jangan langsung diselesaikan dengan puluhan episode, dengan ratusan episode. Tidak perlu, akan lebih menarik jika dibuat secara seasonnya.
dan ini yang dilakukan oleh berbagai series yang di luar negeri ya. Dan tapi sekarang di Indonesia juga sudah mulai series-series yang hanya selesai mungkin hanya dalam beberapa episode, mungkin hanya berapa episode saja, 8 episode pun ada, kemudian belasan episode, 20 lebih, dan itu bisa kita saksikan dari layanan streaming video, misalnya video mungkin iFlix, Netflix, bahkan di Disney Hotstar juga ada yang versi Indonesianya, Asia, dan saya lebih senang menonton yang series seperti itu, dan tentunya mereka sudah punya akhir dari ceritanya. Bahkan saya menganggap bahwa series-series yang berisi beberapa episode tersebut seperti film yang panjang, karena mereka dengan series ini kualitasnya bahkan terkadang sama dengan film, bahkan ada yang lebih baik dari film, mungkin sedikit bertele-tele karena mereka menjelaskan lebih luas. Kalau film kan mungkin agak terbatas, kita kalau sudah sampai 2 jam saja mungkin film tersebut akan bosan. Jarang yang film di atas 2 jam berhasil membuat orang menikmati keseluruhan ceritanya. Terlepas dari film-film tertentu ya, mungkin film seperti Avenger mungkin kita tetap menikmati karena efek visualnya yang sangat menarik, ataupun film-film lainnya. Tapi dari begitu banyak film yang terlalu panjang juga akan sangat membosankan, dan kalau diarahkan ke series itu akan lebih luas dan bebas bagi sutradara untuk mengembangkan karakter, mengembangkan ceritanya. Jadi menurut saya series Korean KP Minamdang ini sepertinya akan menjadi salah satu tontonan saya ke depannya, dan berdasarkan rating yang pertama, episode pertama sudah sangat tinggi, dan saya juga akan merekomendasikan kepada teman-teman yang berminat. Dan saya juga penikmat film, penikmat series yang apapun yang menarik. Saya tidak pilih-pilih negaranya, saya tidak mementingkan aktornya, yang penting selama filmnya bagus ataupun seriesnya bagus akan saya tonton. Jadi kalau teman-teman sependapat dengan saya berarti kita satu frekuensi. Kalau berbeda pendapat pun tidak ada salahnya kita diskusi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.